Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Minda Surya dengan NIM 22002161. Saya akan mempresentasikan PPT saya, yang mana berjudul penanganan kasus-kasus kehumasan. Dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, dan Dr. Merika Setiawati, MPD. Untuk materi pertama, kita akan mengelola komplain pelanggan. Menurut Daryanto dan Setiabudi, tahun 2014, komplain atau keluhan adalah pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Jadi, di mana bisa tarik kesimpulan, yaitu ini adalah suatu kondisi negatif, yang dimana komplain ini akan berdampak bagi perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis komplain. Yang pertama, keluhan mekanikal. Yang kedua, keluhan karena sikap karyawan, attitude complaint. Yang mana di sini seperti karyawan tidak sopan atau karyawan kurang maksimal dalam melayani. Nah, di sini juga ada keluhan yang berkaitan dengan pelayanan service related, yang mana yang kita bahas tadi. Dan yang terakhir ada keluhan yang tidak biasa. Selanjutnya, cara mengatasi komplain pelanggan. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Nah, di sini kita bisa mendengarkan dengan seksama. Apa-apa aja itu. Bagaimana bisa seperti itu. Dan yang kedua, bersikap empati. Kita sebagai PR harus bersikap empati terhadap apa yang dikomplainan oleh pelanggan. Yang ketiga, kita juga bisa mencatat komplain-komplain pelanggan, yang mana dari tingkat urgensinya, yang mana yang paling vital untuk bisa kita perbaiki. Yang keempat, berikan tanggapan dengan cepat. Nah, selain kita mencatat, kita harus memberikan tanggapan dengan cepat, sehingga komplainan tersebut bisa teratasi. Nah, yang kelima, lakukan investigasi. Di sini, di investigasi, kita bisa melihat apa-apa aja penyebab komplainan tersebut dan gimana caranya. Nah, yang keenam, nyangkut tali, kita bisa tawarkan solusi. Yang ketujuh, bertindak cepat. Yang kedelapan, berikan kompensasi terhadap pelanggan sehingga komplainan pelanggan tersebut bisa teratasi. Selanjutnya, pelayanan prima. Menurut Freddy tahun 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, fungsi pelayanan prima. Nah, fungsi pelayanan prima ini terbagi 3. Yang pertama sebagai alat promosi, yang kedua sebagai alat komunikasi, dan yang ketiga bentuk branding di suatu perusahaan. Nah, di sini sebagai alat promosi, PR sebagai penghubung antara perusahaan dan khalayak umum, publik, bisa melakukan promosi terhadap brand-brand jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaannya. Dan PR juga sebagai alat komunikasi dan bentuk branding perusahaan. Nah, selanjutnya kita adanya manfaat pelayanan prima. Manfaatnya terbagi 3, yaitu meningkatkan jumlah penjualan, meningkatkan mutu penjualan, dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, di mana manfaat prima ini meningkatkan jumlah penjualan? Bagaimana bisa? Karena pelayanan prima bisa yang seperti pertama tadi, seperti pengertian pelayanan prima, yang mana di sini pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi. Jadi, sehingga
dalam manfaatnya tuh bisa meningkatkan penjualan. Karena dalam pelayanan prima itu kita memaksimalkan kinerja maupun apapun yang bisa kita tawarkan terhadap pelanggan. Dan yang kedua, meningkatkan mutu penjualan. Nah, setelah meningkatkan jumlah penjualan kita, yaitu bisa meningkatkan mutu penjualan. Yang ketiga, memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Karena kita melakukan pelayanan prima, jadi kita bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya, konsep pelayanan prima, yaitu ada 7, attitude atau sikap, ability, kemampuan, attention, perhatian, action, tindakan, accountability, tanggung jawab, appearance, penampilan, dan yang ketujuh, simpati. Selanjutnya, membangun pelayanan prima. Menurut De Vries tahun 1997, servis menjadi 7 strategi menuju sukses. Yang pertama, self-esteem, memberi kepuasan pada diri sendiri. Yang kedua, vision, visi. Yang ketiga, recover, raih, bangkit kembali. Improve, melakukan peningkatan perbaikan. Care, memberikan perhatian. Empower, memberdayakan. Dan yang ketujuh and terakhir, exceed expectation, melampaui harapan konsumen. Nah, selanjutnya manajemen krisis. Manajemen krisis adalah suatu pendekatan terstruktur dalam menghadapi, merespon, dan mengatasi situasi krisis yang mempengaruhi perusahaan. Manajemen krisis bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dan memulihkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan yang sering disebut dengan stakeholder. Di sini ada tahapan manajemen krisis, yaitu ada 2. Pertama, pencegahan krisis. Dalam manajemen krisis, langkah awal yang harus dilakukan adalah pencegahan. Dan yang kedua, pengendalian. Tapi ini dilakukan ketika krisis sudah terjadi dan mulai menyebar ke publik. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.